MOZ 5 gitu kan. Emang artinya kan muslimah gitu kan, dibacanya muslimah gitu ya. Karena memang ini mau menampilkan siapa kita untuk siapa gitu. Dan salon muslimah aku nggak mau berbau-bau ke Arab-Araban, nggak harus namanya al apa gitu ya, nggak usah, nggak perlu yang berbahasa Arab. Dari awal aku udah nggak kepengen, aku pengen sesuatu yang menarik, yang emang ibaratnya dulu tuh gaul deh gitu ya, kayak namanya muslimah. Oke, kalau pertama sih urgensinya udah jelas berangkat dari kebutuhan aku sendiri. Jadi waktu 20 tahun yang lalu itu memang belum ada salon khusus muslimah, apalagi salon khusus wanita juga belum ada gitu ya. Jadi emang dulu itu aku mau gunting rambut aja susah banget, apalagi mau perawatan gitu ya. Jadi emang ngerasa kok nggak ada ya yang khusus muslimah gitu kan. Waktu itu sih nggak, cita-citanya bukan khusus muslimah ya, untuk wanita aja deh yang aman, yang nggak ada laki-lakinya gitu kan. Dari situ jadi makin lama kepikiran tuh saya emang bener-bener jadi urgent banget gitu loh, karena aku ngalamin di satu waktu gunting rambut deg-degan gitu karena tiba-tiba ada suaminya pemilik salon lewat atau ada customer lain yang ditemenin sama pasangannya gitu kan, jadi cepet-cepet pakai jilbab, jadi kayak ngerasa deg-degan waktu itu. Terus kepikiran ya udah, kalau memang nggak ada salon khusus wanita ataupun muslimah, kenapa ya. Jadi 20 tahun yang lalu ya, jadi tahun ini kita pas 20 tahun kepikiran untuk udah deh kayaknya mungkin ini saatnya. Waktu itu aku masih kerja gitu ya di perusahaan PMA Jepang gitu kan, tapi karena emang ada kebutuhan yang buat aku jadi kayak mendesak banget gitu ya. Ya udah deh, mulai aja, bismillah kita bikin. Walaupun aku nggak punya pengalaman di dunia persalonan, pengalaman berbisnis juga nggak ada sama sekali gitu ya, tapi waktu itu bisa dibilang nekat kali. Ya udah deh kita buka aja, kalau nggak ada yang buka kita yang buka gitu. Sendiri tinggalnya domisilinya kan di Jakarta Utara gitu ya, tapi bikinnya di Depok ya karena udah jelas market muslim itu kan emang berpusatnya tuh di selatan, apalagi di Depok gitu kan. Ya udah, aku dulu juga kuliahnya juga di UI, familiar dengan lingkungan di sana, Margonda dan sekitarnya. Jadi ya udah, aku memilih situ sih, sesimpel itu, karena memang market yang aku bidik adanya di sana. Ya awalnya sih bertiga, ada partner juga ngajakin, karena aku juga nggak yakin secara modal juga, kalau aku sendiri aku kurang, terus juga aku nggak yakin kalau bisa jalan sendiri nih, butuh teman-teman yang lain. Tapi pada perjalanan lagi persiapan, dua teman yang ini juga mundur karena nggak yakin banget. Bayangin 20 tahun yang lalu bikin salon, dari awal udah salon khusus muslimah, mereka juga nggak yakin, akhirnya mereka mundur, terus aku tetap jalan terus. Pencarian staff juga itu challenge banget gitu kan, karena orang kalau ditanya mau buka salon di mana, salon di Depok, salon namanya apa, konsepnya gimana, pas dikasih tahu khusus muslimah juga banyak yang nggak familiar, apaan tuh gitu kan. Dan waktu itu kita memang merekrutnya, sampai sekarang sih itu diwajibkan mengenakan hijab pada saat bekerja, jadi banyak yang keberatan gitu ya. Tapi ada juga akhirnya yang bersedia gitu ya. Jadi dari awal itu kita punya 3 karyawan tuh. Emang challenge banget waktu itu untuk merekrut karyawan yang buat salon muslimah tuh.
Dari awal aku emang udah kepengen komplit gitu ya. Jadi walaupun waktu itu salonnya kecil, tapi bukan cuma rambut doang. Jadi kita waktu itu udah ada facial, sampai sekarang sama gitu ya. Ada facial, ada perawatan badan juga, lulur, body spa, sampai manicure, pedicure, itu ada dari awal. Iya, jadi emang aku ngambil dari kata kuncinya itu dari siapa untuk siapa kan, dari muslimah untuk muslimah. Jadi keywordnya tuh muslimah. Gimana ya muslimah menampilkan muslimah gitu kan? Nggak kepengen juga sih salon hawa atau apa gitu ya. Muslimah apa ya, muslimah ya udah, kenapa nggak jadi muslimah kayak gitu. Oke, jadi kita juga ngalamin banyak perubahan berkali-kali ya selama 20 tahun. Yang jadi unique selling point kita juga mengalami apa ya, evolusi kali ya. Kalau awal yang kita anggap sebagai USP, unique selling point gitu ya, unique value kita adalah kita khusus muslimah, laki-laki dilarang masuk gitu ya, dijamin bebas laki-laki gitu kan. Tapi pada perkembangannya di mana udah banyak juga salon muslimah, terus juga salon wanita juga mulai bermunculan, bahkan salon umum pun banyak yang menyediakan ruangan khusus muslimah kan, ruangan khusus yang nggak ada laki-laki di dalamnya, karyawannya juga perempuan. Itu nggak bisa jadi disebut unik, apa ya, nggak bisa unik lagi kalau semuanya juga sudah melakukan itu gitu kan. Jadi selalu kita create apa yang membedakan gitu ya. Bahkan kita bikin juga unique selling point yang sesama salon muslimah tuh apa ya bedanya gitu kan. Bukan dari, tapi memang dari awal yang tadi aku tekankan gitu ya, dari nama juga aku nggak pengen cuman mengandalkan, menonjolkan keislamiannya kita aja gitu kan, bukan cuma romantisme ini Islam loh dari pemiliknya muslim, nggak, dari awal emang nggak kepengen seperti itu. Jadi walaupun kita khusus muslimah, tapi treatment yang kita berikan gitu ya memang apa ya, ibaratnya memang berkualitas gitu kan, bukan cuma sekedar ya khusus muslim, suka nggak suka ya pokoknya ini dari muslim untuk muslim kan, enggak seperti itu gitu kan. Makanya pada perkembangannya yang datang ke kita juga banyak yang nggak berhijab gitu kan, yang mereka juga merasa nyaman, mereka puas gitu kan, akhirnya mereka jadi customer balik lagi dan lagi gitu. Jadi dari awal itu memang aku sudah apa ya, udah bertekad pengennya salon muslimah, artinya mesti siap juga gitu ya, karena membawa kata muslimnya itu mesti siap juga ngejalanin nilai apa ya, ibaratnya syariatnya juga kita harus udah siap gitu loh. Jadi awalnya memang membidik hanya untuk muslimah, tapi pada perjalanan kita mesti siap-siap ya. Salah satunya dari yang jelas itu kosmetik yang digunakan gitu ya. Makanya dari awal kita dulu itu sulit memang cari produk yang udah ada sertifikasi halal, tapi bukannya nggak ada gitu ya. Dari dulu itu udah ada, bahkan dulu itu ada namanya Putri, pusaka tradisi ibu. Sebelum Wardah ya itu sebenarnya punya Paragon, sekarang kan jadi Paragon ya. Jadi dulu tuh sebelum Wardah itu ada tuh produk dari mereka juga, itu namanya Putri, buat produk-produk salon, dan itu memang dari awal mereka udah halal gitu kan. Nah waktu ditanya ini apa nih produk ini kan gak dikenal, sementara produk salon yang lain ada lah ya, brand-brand lain yang udah jelas-jelas terkenal. Tapi karena kita udah dari awal mengusung konsepnya salon muslimah gitu ya, jadi kan harus bisa bertanggung jawab, produk yang kita gunakan juga harus produk yang halal. Tapi kebayang nggak waktu itu 20 tahun yang lalu produk halal tuh nggak banyak, kalaupun ada ya mereka nggak kenal namanya. Kalau salon pasti dilihat produk yang digunakan itu apa gitu kan.
akhirnya kepikiran juga kenapa kita nggak bikin sendiri gitu loh. Jadi banyak produk-produk natural yang kita buat sendiri, jadi kayak produk lulurnya, produk facialnya, produk-produk alami gitu kan yang kita racik sendiri. Nah tapi waktu kita punya cuma 1 outlet 2 outlet aja sih itu masih oke ya, tapi begitu kita udah banyak outlet itu kan produk-produk racikan sendiri itu udah nggak bisa gitu kan, kita udah nggak kepegang lagi gitu kan. Akhirnya mulai kepikiran untuk kenapa nggak bikin brand sendiri gitu. Jadi akhirnya lahirlah dulu produk-produk brandnya tuh namanya Mo Ayu, produk kita. Kenapa lahir Mo Ayu? Ya itu berangkat dari kebutuhan kita. Lagi-lagi berangkat dari kebutuhan sendiri yang sulit ya menemukan produk halal yang berkualitas yang sesuai memenuhi standar kita waktu itu.